Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi malam ini saya mau ajak sahabat mesin karena banyak banget yang request, Mas minta skema motor AC Honda itu dijadikan DC atau menggunakan CDI DC. Bagaimana ya jalurnya? Terus apa aja yang harus kita gunakan kabelnya atau yang tidak kita gunakan kabelnya ya, kayak gitu ya. Setelah opening, sahabat mesin akan saya ajak, ayo kita ngulas bareng untuk motor-motor jenis AC ya, seperti Grand, Supra, Prima, Honda Win ya, sama Kalongking ya, mungkin ada Legenda juga. Semoga info ini juga bermanfaat. Yang udah bantu share juga terima kasih, yang sudah beri like juga terima kasih, yang baru datang ayo belajar bareng. Ditunggu dulu ya. Salam mesin. Oke sahabat mesin, kita lanjut ya. Di spool untuk Honda Grand sendiri atau Supra, Prima, Legenda, Honda Win ya, itu termasuk jenis AC. Itu ada kabel 5 ya. Ada warna kuning di spool, ada warna putih, ada hitam strip merah, ada biru strip kuning, dan ada kabel warna hijau. Dimana yang kuning ini adalah kabel spool menuju ke kiprok nantinya, kiprok. Nah yang putih juga gimana Mas Haris? Itu juga kiprok. Cuman untuk yang kuning ini kiprok ya. Selain ke kiprok itu nanti akan dicabang ke lampu, karena arusnya tidak begitu besar ya. Kalau yang putih itu arusnya kan besar, jadi nanti dia untuk pensuplai arus pertama pengisian aki. Nah, ada kabel warna biru strip kuning. Ini adalah kabel pulser. Untuk di Honda ya yang positif ya ini ya. Nah, yang hijau ini adalah kabel massa atau ground. Nah, tersisa adalah kabel satu warna hitam strip merah. Itu di spool motor AC itu pasti wajib militer punya hitam strip merah ini ya, karena dia adalah yang mensuplai arus CDI AC. Jadi motor-motor sahabat mesin yang jenis AC kayak Grand, Legenda, Prima, mau Honda Win ya, itu pasti ada kabel spool warna hitam strip merah untuk ke CDI. Nah, rata-rata kalau kabel spool ini udah nggak ngeluarin arus ya, otomatis kan motornya nggak mau nyala ya. CDI juga tidak tersuplai arus, juga nggak mau mengeluarkan pengapian. Daripada sahabat mesin ganti spool ya, hanya karena spool CDI AC ini mati, sahabat mesin sekarang bisa mengakali lah, mensiasati biar nggak usah ganti spool. Jadi spoolnya tetap ini, dan spool CDI AC ini kita tidak gunakan lagi, kabel hitam strip merah kita potong ya. Jadi ganti CDI milik atau motor CDI yang DC ya, jenis DC lah sarannya gitu, jangan yang jenis AC, karena spool CDI AC nya sudah putus. Mensiasatinya kita ganti CDI DC. Untuk Honda sendiri biasanya yang paling cocok ya Shogun pada umumnya ya, karena paling murah, paling gampang cariannya, terus paling mudah pemasangannya. Jadi nggak usah ribet-ribet, cuman modal CDI Shogun sama soketnya saja ya gitu. Selama soketnya asli malah bagus lagi. Nah, untuk di Honda jenis AC sendiri, kalau mau pakai CDI Shogun kan tadi kabel hitam strip merahnya udah nggak dipakai sahabat mesin ya, otomatis kabel kontaknya pun akan kita ralat kayak gitu. Untuk kabel kontak di Honda sendiri jenis AC itu ada 4 buah di kontaknya ya. Kabel kontak ini ada 4 kabel, ada merah, hitam, hijau, sama hitam strip putih. Dimana yang merah ini tadi dari kiprok ya, kiprok yang merah ini tadi ngisi aki, yang satu ya buat pengisian aki, yang satunya lagi ke kontak. Nah, kontak ketika on nanti akan mengeluarkan arus melalui kabel warna hitam. Ini nanti buat ke lampu sen, buat ke klakson dan lain-lain. Nah, kalau sahabat mesin mau pakai CDI DC, otomatis output kontak ini nanti kabelnya kita cabang juga. Nah, kita cabang karena
motor ini ya, Grand ini CDI nya mau kita ganti punya Shogun. Nah Shogun sendiri ini ada kabel 4 yang terpakai walaupun ada 6 kolom ya. Ini ada warna oranye, ini adalah 12 voltnya. Jadi dari output kontaknya Grand yang warna hitam tadi, sahabat mesin cabang kabel, tambahi kabel warna oranye ya ke CDI Shogun. Nah buat nyuplai arus. Jadi udah nggak pakai spool CDI AC, tapi dari output kontak yang warna hitam, kabel hitam di kontaknya sahabat mesin Grand, Legenda ya, Prima, Supra, yang warna hitam itu ke CDI Shogun untuk mensuplai arus. Jadi ketika kontak on baru berfungsi CDI nya, kalau kontak mati juga ikut mati. Nah di sini ada lagi kabel pulsernya, biru strip kuning ini ada di pojok kiri bawah. Jadi sahabat mesin tinggal pasang juga, mau ngambil dari spool dibuatkan kabel lagi bisa, atau kabel dari soket tadi CDI ya, itu sahabat mesin cabang kabel lagi ya ke arah pulser CDI Shogun bisa, tinggal nambahi kabel juga bisa. Bentar kok spidole kok entek. Ini cabang kabel lagi aja. Nah kayak gini bisa kalau kepingin nggak ribet ya. Jadi dari soket CDI Shogun CDI Grand di yang kabel warna biru strip kuning, dikasih kabel lagi menuju ke soket CDI yang baru Shogun ya, biru strip kuning ya. Nah untuk masanya yang hijau ya juga sama, ngambil dari soket CDI Grand ya, diambil aja, dikasih kabel ke pojok kanan bawah. Nah kayak gini. Nah, jadi irit sahabat mesin ya, kasih kabel warna hijau. Karena untuk Shogun sendiri kalau soketnya asli sahabat mesin beli itu kabelnya warna hitam strip putih. Itu kabel ground atau masaknya ya, di pojok kanan bawah. Jadi kabel soket CDI bawaannya pabrik yang punya Grand nggak usah dibuang, copot aja CDI nya, nanti kabelnya dikelupas sedikit, ditambahi kabel, disolder untuk disambungkan ke CDI Shogun ya. Yang masa juga sama, yang hijau disambung ke hitam strip putih. Nah kalau untuk Honda Grand kan ada kabel warna hitam strip kuning ini Mas Aris, ini menuju ke koil ya. Ini juga sama, nanti kabelnya sahabat mesin cabang sambung ke CDI Shogun. Kalau di Shogun kabel koilnya warnanya biru strip putih ya, kayak gitu. Kalau di Honda warnanya hitam strip kuning. Nah jadi ketika kontak on, output kontak ini ngasih arus nah ke input CDI Shogun, membuat CDI ini bekerja nanti keluar dari koil. Nah otomatis CDI Grand ini udah nggak usah dipakai yang aslinya, yang AC dicopot aja. Ada yang tanya, Mas kalau ganti CDI Shogun, CDI aslinya dipasang apa enggak? Copot aja kayak gitu ya, dicopot aja, dilepas. Kabel spool CDI AC-nya juga udah nggak ngeluarin arus, atau memang ngeluarin arus ya nanti dipotong aja ya, kayak gitu. Efeknya apa? 1, tarikannya lebih galak. 2, gaul. Ketiga, perawatannya lebih mudah kayak gitu ya. Soalnya kalau CDI AC, sahabat mesin ngandelin CDI dari arus dari spool CDI AC. Kalau DC kan beda, tinggal kiproke ya. Kalau kiprok pengisiannya bagus ya bagus, tapi harus ada aki kalau bisa sahabat mesin ya. Fungsi aki di sini adalah agar arus ini stabil. Jadi ketika kiprok nanti ini mengolah arus dari spool ya tadi ya, kabel dari spool tadi diolah, ketika ada arus berlebih itu enggak langsung lari ke CDI, tapi ditampung ke aki. Jadi kondisi CDI pun aman. Jadi cuma dikasih arus secukupnya saja, 12 volt, lebih nanti masuk ke aki. Ada lagi pertanyaan, Mas, kalau nggak pakai aki gimana? Ya nggak masalah sahabat mesin ya. Kalau untuk sementara sih aslinya nggak masalah, cuman jangka panjangnya kemungkinan besar kalau kiprok mulai bermasalah, rentannya di CDI. Rata-rata penyakit yang sering saya alami adalah meledak CDI-nya, kayak gitu ya. Otomatis sahabat mesin nanti rugi. Oke. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan monggo ke kolom komentar. Nah, ini kan Honda. Setelah ini saya akan berikan yang Yamaha ya. Jadi setelah penutup ini, sahabat mesin tinggal klik, nanti lanjutan kita ngulas jalur dari motor Yamaha AC mau pengen diganti ke CDI-DC ya. Jadi biar nyambung, ini yang Honda. Video pertama ini, video kedua adalah Yamaha ya.
Jadi buat sahabat mesin yang punya motor Yamaha kepengen nonton, monggo kasih tahu, oke? Ditunggu dulu. Semoga info ini bermanfaat. Kalau ada yang mau tanyakan langsung kolom komentar. Terima kasih yang sudah beri like dan subscribe. Salam mesin.